Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu dirahasiakannya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali di mulutnya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Udah Pak Ustadz, saya nyerah deh Pak Ustadz. Ganti sama orang lain aja Pak Ustadz. Ya Allah, maafin dosa Abi ya Allah. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah. Ustadz, kok belum berangkat juga? Orang di pemakaman udah pada gali kubur, udah selesai no. Kenapa emangnya? Kami ada masalah Pak Ji. Masalah apa lagi? Begini Pak Ji, jenazah Ustadz Kadir sangat berat Pak Ji. Berat sekali. Sehingga kami tidak mampu untuk mengangkatnya Pak Ji. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Justru ini yang ingin saya tanyakan sama Pak Haji. Siapa tahu Pak Haji banyak tahu tentang almarhum. Mungkin saja ada pesan atau wasiat yang harus dilaksanakan dari Ustadz Kadir semasa hidupnya Pak Haji. Nggak ada tuh ya. Mungkin almarhum dulu semasa hidupnya pernah Kamu selalu saja bikin orang emosi. Apa kamu tidak merasa berdosa? Melawan, mengkritik, dan mengatur saya. Kamu kan tahu siapa saya ini. Semua orang hormat dan tunduk pada saya. Kamu saja yang berani. Berdosa kamu, berdosa. Pak, apakah saya salah? Apakah saya dosa? Mengingatkan suami yang mulai hilaf akan tujuannya. Suami yang mulai menyimpang akan hakikat karunia Allah yang telah menganugerahkan Bapak kelebihan untuk mensiarkan agama Allah. Tapi Bapak... Ayo buka mulut kamu. Ngomong! Ngomong! Penyimpangan apa yang sudah saya lakukan sebagai seorang ustadz? Hati saya sedih, Pak. Karena Bapak mengajari orang mengaji dan membagi ilmu yang Bapak miliki dengan tujuan uang. Bapak sudah tidak melakukannya demi agama kita. Lillahi ta'ala, Pak. Dengar ya. Jangan kamu menghalangi kesempatan umat saya. Paham? Paham kamu? Hah? Ngajar. Ya Allah, ya Rabbi. Terangilah hati dan jiwa suamiku agar dia tidak takabur dan menjadi riya, ya Allah.
Aduh, Bu. Jangan dong, Bu. Sakit. Aduh. Kamu bisa kayak begini sih? Jalan juga sambil bercanda-bercanda sih. Iya sih. Tapi teman-teman sih yang godain. Yeh, kamu yang jatuh kok teman-teman yang disalahin? Tahan ya? Iya. Tahan. Dah, sekarang udah bersih. Ya, sekarang Aldi mau makan atau mau nganterin cucian dulu ke Bu Ranti? Ibu masak sambal tahu sama oseng-oseng toge kesukaan kamu. Asik tuh, Bu. Tapi Aldi nganterin pakaian ke Bu Ranti dulu deh. Siapa tahu Bu Ranti butuh pakaiannya. Kalau gitu Ibu ambil dulu ya cuciannya ya. Iya. Nih baju seragam kamu. Tuh, ya Allah, kotor banget sih. Tuh, Ibu jadi susah deh nyucinya. Tarik ya. Agak berat nih. Ya udah, anterin ya ke Bu Ranti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Iya. Berat nih soalnya. Nggak usah cepet-cepet tuh jalannya. Iya. Ya. Lumayan. Baca gendut. Apa sih kamu? Maaf, Pak. Pakai dong mata kamu. Gembel. Ustadz Kadir, kayaknya nih masjid kita selama 2 kali Ramadan belum pernah ngadain pesantren kilat lagi sejak Kiai Mustafa tuh wafat. Nah, jadi sekarang aneh kepengen banget ente yang ngadain buat anak-anak di kompleks ini. Kesian anak-anak di sini nggak ada kegiatan apa-apa selama bulan puasa. Masjid ini kan perlu didandanin biar pada rapi sebelum lebaran. Kan buat ngedandanin masjid ini kan perlu dana yang gede. Saya sih mau aja, Pak Haji. Tapi nantilah saya pikirin dulu. Kok pakai pikir-pikir dulu sih? Soalnya pada waktu pesantren kilat yang terakhir banyak yang pada ngikut. Ada satu kepala 150.000. Wah, kalau sekarang pasti bisa 3 atau 4 kali lipat. Di sini kan banyak anak-anak orang kaya. Boleh juga nih. Kadir, kok kenapa bengong? Iya, Pak Haji. Saya pikirin lagi deh, ya. Saya pamit dulu. Ada urusan penting, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang kaya di komplek ini pasti royal. Mereka pasti mau mengeluarkan duitnya buat anak-anak mereka yang nanti akan ikutan pesantren kilat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abi, sholat, Bi. Ya udah, kamu saja duluan. Kamu lihat nggak Abi lagi ngapain ini? Kan biasanya Abi sendiri yang nyuruh Yanto, Mbak Yanti, atau Umi untuk meninggalkan semua kegiatan kalau udah waktunya sholat. Anak kecil tahu apa sih kamu? Hah? Bagaimana Abi bisa khusyuk jadi imam kalian kalau perut Abi keroncongan? Perasaan tadi sore 2 jam yang lalu Abi kan udah makan nasi. Udah diam kamu. Baru 1 kali aja khatam sudah sok ngajarin kamu. Udah buruan sana. Kamu saja yang jadi imam Umi dan Mbak kamu. Ayo buruan. Aldi, yuk. Tumben nih ngajakin ngaji. Ntar ya, pakai sandal dulu. Loh, kok sandalnya cuma 1? Arya dicari dulu. Kok pada ketawa sih? Enggak ada apa-apa. Gak ada apa kan? Mana ya? Nggak ada. Mana ya? Nah, ini dia. Kabur! Ayo kejar gua, Cang! Ayo, Cang, kejar gua kalau bisa! Pantesan mereka ngajakin aku ngaji.
Padahal cuma ngerjain doang. Pak Haji, Pak Ustadz Kadir itu yang mana ya Pak Haji ya? Jadi ente belum sempat kenal sama dia? Dengar namanya saja baru sekarang Pak Haji. Orangnya sih sebaya mah aneh. Tapi tongkrongannya kayak pelente. Ya ntar juga ente tahu sendiri deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadir, ini kenalin, Ustadz Karim. Saya Karim Pak Ustadz. Oh ya, Ustadz juga ya? Saya kira siapa? Tapi karena ente masih mudaan, saya panggil nama aja ya. Silakan saja Pak Ustadz. Saya bahagia bisa kenalan dengan Pak Ustadz. Ya. Ustadz Kunyuk ini bisa motong rezeki gue nanti nih. Gue tahu dia pasti ngiler membayangin duit besar kalau ikutan jadi panitia dan pembimbing pesantren kilat itu. Gue harus singkirkan ini orang. Harus. Ini formulirnya. Rp500.000, Pak Haji. Uang pendaftarannya besar sekali ini. Apa kita tidak akan membebani orang tuanya, Pak Haji? Ya, duit 500.000 itu kan buat mereka-mereka juga. Buat keperluan beli buku, beli segala macam keperluan di pesantren ini. Halo? Iya, ada apa, Yanti? Dari siapa? Oh, iya deh, suruh tunggu. Habis bentar lagi pulang, ya? Pak Haji, saya pamit dulu. Ada tamu dulu. Oh, iya. Dari Tangerang, mau minta saya ngasih pengajian di sana. Wah, benar-benar ente ngetop nih. Aneh nggak salah pilih buat jadi ustadz nanti di sini. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo, Keren. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak yang dari Tangerang itu ya? Betul, Pak. Masya Allah, ya silakan duduk. Ada apa ini? Maaf, Pak Ustadz. Kami berdua telah mengganggu waktunya Pak Ustadz. Gue harus ngomong besar di depan orang-orang ini. Biar gue bisa nembak tarif tinggi dari mereka. Enggak kok. Saya baru saja menolak sebuah panitia yang mau mengadakan usul Quran. Masa saya cuma mau dibayar 5 juta perak? Ya nggak bisa lah. Padahal yang datang itu orang-orang gede. Katanya presiden juga mau datang. Presiden, Pak Ustadz? Bukan, maksud saya pembantu presiden. Menteri-menterinya gitu. Ya sudahlah, kita lupain saja. Saya sebetulnya lebih afdol kalau berada di tengah orang-orang biasa. Sebagai hamba Allah, saya merasa berharga apabila ilmu yang saya miliki bisa mencerahkan jiwa. Sekarang, ayo katakan, apa yang harus saya lakukan dan apa yang bisa saya bantu untuk bapak-bapak yang datang dari jauh ini? Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kami ingin menutup pengajian kami, Pak Ustadz. Tapi, apa mungkin bisa saya mengundang Pak Ustadz untuk memberikan ceramah penyejuk iman kepada pengajian kami, Pak Ustadz? Kenapa enggak? Emangnya kenapa? Kami nggak punya banyak cukup dana, Pak Ustadz, untuk membayar Pak Ustadz. Kami cuma bisa ngasih transport ala kadarnya, Pak Ustadz. Cuma uang transport ala kadarnya. Kayaknya orang-orang ini jauh-jauh cuma pengen cari ustadz murah-murahan mereka. Bosan gua ngeladen lu. Kunyuk-kunyuk ini. Gak ada untungnya. Tapi gua biar pura-pura setuju aja lah. Oke, begini saja. Nanti kalau sudah hari hanya, jangan lupa ingatin saya lagi, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau gitu saya pamit dulu, Pak Ustadz. Iya, mari. Makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Yanti! Yanti! Sini! Kalau tamu-tamu yang nggak penting banget, jangan telepon Abi lagi. Mereka datang ke sini kan mengundang Abi ceramah di Tangerang. Apa itu nggak penting? Mereka itu cuma mau ngerjain Abi kamu ini. Masa ngundang Abi ceramah mau dikasih cuma uang transport ala kadarnya? Brengsek. Kunyuk benar tuh orang. Ini diisi langsung Ibu ya. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, sama data orang tua. Alhamdulillah. Ternyata orang-orang itu tetap ingat kepada pendidikan agama anak-anaknya. Ternyata mereka nggak lalai mendidik anak-anaknya yang telah dipercayakan Allah kepada mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz? Pak Haji Ahmad ada di ruang pengurus nggak? Pak Haji lagi pergi keluar sebentar, Pak Ustadz. Iya. Tapi pergi sebentar itu kemana? Kalau ngomong yang jelas dong kamu. Bagaimana sih kamu? Masa seorang ustadz ngomongnya begitu? Bagaimana jadi anak muridnya nanti? Maaf, Pak Ustadz. Astaga, ya salam. Berapa kira-kira jumlah duit di atas meja itu ya? Kayaknya ada sekitar 5 jutaan kali. Wah. Karim, yang daftarnya udah banyak belum? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Sepertinya kita bakal sukses, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, keren benar, Bos. Dari mana aja? Sebar ledeng, antrinya panjang banget. Nggak tahan gitu ya. Gimana perkembangannya nih? Alhamdulillah, Pak Haji. Sialan benar si Ustadz Kunyuk itu. Pandai betul dia cari muka. Banyak yang ngedaftar, Pak Haji. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih kamu? Maaf, Pak. Pakai dong mata kamu. Gembel. Karim. Itu anak kamu? Bukan, Pak Ustadz. Dia murid saya di musola kampung kami. Aldi, ayo kasih salam sama Pak Ustadz. Kamu masih ingat sama saya nggak? Iya, masih ingat. Maafin saya, Pak Ustadz. Tong, ntar lo mau ikutin pesantren kilat kagak? Aldi mau ikut pesantren nggak? Ini kesempatan buat Aldi loh. Emangnya Aldi boleh ikut? Boleh. Wah, gawat ini Pak Haji. Anak ini kurang ajar sama saya. Dia pernah tabrak saya. Bukannya minta maaf, tapi malah melemparkan cacing pada saya. Kurang ajar nggak tuh? Namanya juga anak-anak. Maafin aja deh. Aldi, makanya ntar lu ikutin pesantren kilat ini. Yang mudah-mudahan aja lu nggak nakal lagi ya. Bu. Bu. Ibu. Ibu. Ya. Ibu. Kenapa, sayang? Apa? Kamu jatuh lagi? Ya, siapa? Aldi nggak jatuh lagi kok. Aldi mau ikutan pesantren kilat di masjid komplek. Bener? Alhamdulillah. Tapi ibu kan nggak punya uang untuk bayar uang masuknya. Pasti mahal ya? Gak apa-apa kok, Bu. Katanya Pak Haji, Aldi boleh ikutan pesantren kilat di bulan puasa. Gratis kok, Bu. Ada apa nih, Pak Ustadz? Tumben nih,
datang ke rumah saya. Begini Karim, pesantren kilat itu bukan proyek yang main-main. Maaf Pak Ustadz, saya nggak ngerti dengan maksud Pak Ustadz. Aduh, kamu ini gimana sih Karim? Kok nggak cerdas sih? Aduh, ini bahaya. Bagaimana kamu bisa harus ikutan membimbing santri-santri? Kalau saya lihat, kamu kurang Karim. Ini bahaya. Bisa mampus kita dihujat anak-anak orang kaya yang pintar-pintar itu. Belum lagi kalau orang tua mereka tahu. Kalau putra-putri mereka dibimbing oleh orang-orang yang tidak berkualitas. Bisa mampus kita, Karim. Sekali lagi maaf, Pak Ustadz. Saya nggak ngerti dengan kata-kata Pak Ustadz. Terus terang, saya meragukan kemampuan ilmu agama kamu. Saya tidak mau gara-gara kualitas kamu yang rendah itu akan menjatuhkan nama saya dan nama Pak Haji Ahmad. Lebih baik kamu mundur saja. Jangan ikut-ikutan jadi pembimbing segala, Karim. Astagfirullahaladzim. Demi Rasulullah, Pak Ustadz, ini bukan kemauan saya, tapi Pak Haji Ahmad yang mengajak saya. Karena dulu saya sering membantu almarhum Kiai Mustafa kalau di masjid itu mengadakan pesantren kilat, Pak Ustadz. Tapi kalau Pak Ustadz nggak berkenan saya ikut, saya akan mengundurkan diri, Pak Ustadz. Saya juga nggak rugi, Pak Ustadz. Bagus. Tapi kamu harus ikhlas melakukannya. Saya khawatir ilmu kamu tidak akan menjadi syafaat bagi anak-anak. Ini berat hukumnya. Karim, kamu pasti tahu sebuah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Siksaan yang paling pedih di hari kiamat adalah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa bisa begitu, Pak Ustadz? Karena kamu diiming-iming uang. Nah, ini ada satu hadis lagi yang perlu kamu ketahui. Apabila seorang muslim dengan ilmunya menghendaki keridhaan Allah, maka dia akan ditakuti oleh segala. Tapi apabila dia dengan ilmunya akan menumpuk harta, maka dia akan takut pada segala. Ya, saya akan tahu kamu ini miskin, perlu penghidupan, nggak ada kerjaan, pengangguran, ya kan? Pasti bayangan kamu duit, uang, bukan pengabdian. Nah, Karim, sebelum laknat Allah itu datang, undurkan niat kamu, Karim. Pak Haji, saya pamit dulu, Pak Haji. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya betul-betul salut sama Karim. Maksud saya Ustadz Karim itu. Karena dia masih merasa belum cukup ilmu agamanya. Dan dia tidak mau memberi malu sama Pak Haji dan juga sama saya. Sangat langka ada mukmin yang seperti dia di zaman sekarang ini, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau nanya, si Aldi ini katanya mau diajak ikut pesantren kilat. Saya nggak percaya. Emang bener Pak Haji, saya kan nggak punya uang untuk ngikutin Aldi. Iya bener, Neng. Saya yang ngajak ke pesantren kilat ini. Masalah biaya udah nggak usah, gratis aja. Alhamdulillah. Dan yang ngebimbing nanti Ustadz Qadir. Ya, itu amal buat orang melarat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang Pak Ustadz mau tanya. Siapa tadi malam yang tidak sahur? Bagus. Kalau kalian diam, berarti semuanya puasa. Iya, Pak Ustadz. Satu lagi. Siapa yang kalau berbuka puasa dikasih hadiah 100.000 rupiah oleh mama dan papanya? Siapa? Bagus, bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar anak gembel. Pincang lagi. Bikin tegang suasana aja. Maafin saya, Pak Ustadz. Aldi terlambat. Soalnya Aldi nggak bisa jalan cepat. Kaki Aldi. Ya udah, nggak apa-apa, Di. Nggak apa-apa. Tapi kali ini Pak Ustadz mau kasih kamu hukuman karena kamu terlambat. Hukuman? Iya, hukuman. Sekarang kamu cepat keluar, bersihkan tempat wuduk dan toilet yang ada di luar. Ayo cepat sana. Nanti kalau sudah selesai baru ke sini. Iya, Pak Ustadz. Ya, ayo sana. Ayo anak-anak, kita mulai belajar. Astagfirullahaladzim. Kok orang-orang pada belajar? Lo di sini? Kenapa? Mau pipis? Aldi dihukum sama Pak Ustadz. Kena hukum? Lu nakal ya? Bukan nakal, Pak Haji. Tapi Aldi terlambat. Aldi kalau lari-lari jatuh. Soalnya kaki Aldi tuh cacat. Kena polio. Tuh kecil, kata ibu. Semoga Allah memberkati kamu, nak. Amin, Pak Haji. Aduh, anak ibu udah rajin banget beresin buku buat besok sekolah. Iya dong, Bu. Anak ibu. Loh, kok kamu pucat sih? Kamu sakit? Tadi diajarin apa aja seharian? Di mana, Bu? Ya di pesantren. Oh, di pesantren. Di pesantren diajarin bersih-bersih, Bu. Bersih-bersih? Iya sih, kebersihan itu kan memang sebagian dari iman. Tadi Pak Ustadz juga bilang kayak gitu. Makanya Aldi dari tadi pagi sampai mau beduk, Aldi bersih-bersih, Bu. Apa aja dibersihin? Bersih-bersihnya tadi bersih-bersih toilet, bersih-bersih WC, sama ngepel ruangan, Bu. Tapi rame-rame kan? Enggak, Bu. Aldi bersih-bersihnya cuma sendirian. Yang lain pada di masjid. Sendiri. Aldi tadi buka puasanya pakai apa aja lauknya? Tadi bukanya Aldi dikasih gelas air putih sama 2 butir korma, Bu. Jadi perut kamu belum keisi, nak? Belum, Bu. Katanya Pak Ustadz, Aldi nggak dapet jatah. Karena Aldi masuknya gratisan, Bu. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa kok, Bu. Dulu katanya Pak Ustadz, Rasulullah buka cuma minum air putih dan makan 2 butir korma doang, Bu. Ya Allah, semoga Engkau menganugerahkan kebaikan dan keimanan yang kokoh kepada anakku Aldi. Aku pengen sekali bergabung dengan teman-teman itu. Asik kali ya. Tapi kenapa Pak Ustadz selalu memisahkan aku dengan mereka? Kamu belajar apa enggak sih? Iya, Pak, mau. Bodoh banget sih kamu. Nih, kamu hafalkan 1 ayat ini, ya. Lalu kamu tulis dengan bahasa Arab sampai bisa, ya.
Ayo cepat berdiri. Ayo bereskan itu. Gue yakin anak itu tidak mungkin bisa hafal menuliskannya dalam satu hari ini. Paling-paling kalau kelas sudah bubar, baru dia berhasil menguasai tulisan Arab itu. Kenapa Ustaz Kadir tega-teganya sama itu anak ya? Aldi itu pan anak yatim, orang kagak mampu lagi. Aduh, tuh Ustaz kagak kesian sama dia, mudah-mudahan aja Ustaz Kadir kagak ngezolimin si Aldi. Astagfirullahaladzim. Ayo, cuma sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji. Bagaimana puasa lu, Tong? Kuat apa kagak? Alhamdulillah, insya Allah Pak Haji. Lu ngerjain apaan tuh? Dari tadi Pak Haji lihat serius amat. Ini Pak Haji, saya lagi belajar menulis basmalah pakai huruf Arab. Tahu nggak artinya Bismillahirrahmanirrahim? Tahu Pak Haji, artinya kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pak Haji. Hebat lu, top deh. Itu ayat sebenarnya sangat sakti, tahu nggak? Sakti? Iya, apalagi kalau lu amalin sambil lu sholat, amel lu rajin puasa. Kayak sekarang ini nih, waduh, gunung segede api juga lu bisa angkat. Percaya nggak lu? Oh iya Pak Haji, tadi Pak Ustadz juga bilang gitu. Makanya Aldi disuruh sendirian di sini bisa sama teman-teman biar Aldi bisa konsentrasi. Itu Pak Haji. Masya Allah, Ustadz Kadir memang bener-bener lihai bikin cara buat misahin Aldi sama anak-anak orang kaya itu. Untung aja si Aldi anaknya baik, kagak banyak nuntut. Ya Allah Azza wa Jalla, limpahkanlah nikmat sama karunia Engkau sama bocah yang baik hati ini. Ya Allah, berikanlah nikmat dan karunia pada bocah yang baik ini ya Allah. Tolonglah ya Allah pada anak itu ya Allah. Allahu Akbar, Allah. Selesai bukanya? Enak nggak? Hah? Baca bismillah nggak? Baca. Bagus. Jangan lupa kotak-kotaknya nanti dikumpulin, dibuang ke tempat sampah, ya? Aldi, sini. Ini buat kamu. Tapi kamu makannya di sebelah sana, ya? Dan ingat, jangan lupa baca bismillah, ya? Ayo cepat sana. Pak Ustadz, anak yang pincang itu siapa sih? Dava penasaran deh sama dia. Iya nih Pak Ustadz, Nisa juga penasaran nih. Dia kok nggak gabung sama kita Pak Ustadz? Kalian tahu, dia itu anak gembel yang nyasar ke masjid ini. Hah? Gembel? Iya. Kalian harus hati-hati. Jangan sampai dia ikutan gabung sama kalian, ya? Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak bisa? Coba lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Aldi, loh, kamu ngapain ngangkat-ngangkat batu begitu?
Katanya Pak Haji, kalau Aldi bisa ngamalin satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Aldi bisa ngangkat gunung segede apapun. Jadi Aldi lagi latihan ngangkat batu ini, Bu. Ya udah deh. Tapi kan Aldi belum makan. Yuk, makan dulu. Iya. Yuk, makan yuk. Bu, doain Aldi ya, supaya Aldi bisa ngangkat batu. Memangnya kalau bisa angkat batu kenapa? Aldi bisa lulus, Bu. Terus kalau lulus? Kalau lulus, Aldi bisa gabung sama teman-teman. Kalau soal doain Aldi nggak usah khawatir. Malam Ibu selalu doa buat Aldi. Supaya Allah melindungi Aldi, supaya Allah juga menyayangi Aldi, terus memberikan Aldi rezeki. Makasih ya, Bu, doanya. Tapi Ibu jangan lupa doain Aldi supaya bisa ngangkat batu. Ya, Bu? Iya. Astagfirullahaladzim. Udah, jangan ngucap seperti itu. Kayak nengok setan aja. Udah taruh sini. Ambil nasi. Saya lapar nih. Pak Ustadz tidak puasa. Udah, jangan banyak komentar. Cepat, buruan ambil nasi. Habis ini saya mau ke masjid lagi nih. Ayo cepat. Sebenarnya suamiku ini bukan alim ulama sungguhan. Nafsu dan kehendak duniawinya sangat besar. Semua ceramah dan nasihatnya kepada orang lain baru ucapan lidahnya, bukan dari hati nuraninya. Ya Allah, sinarilah segenap bagian jiwa suamiku yang masih hitam itu, agar cahaya Ramadan menerangi seluruh kalbunya. Hanya kepada Engkau hamba minta pertolongan, karena Engkaulah semua kejadian ini ada di atas bumimu. Berilah kebaikan dan kemuliaan kepada kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini kolak rasanya apa ya? Tapi panas. Masa iya basi? Kok perut gue jadi melilit? Aduh, baru makan kolak aja kok perut gue sakit. Gimana nih? Sepertinya ramuan obat pencuci perut yang aku masukkan ke kolak ini sudah mulai bekerja. Ya, terkuras deh, Ji. Mencret, Ji. Sekarang rencana selanjutnya, anak pincang itu bisa makan enak di ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Pak Ustadz, busukkan dada, ambil nafas, terus baca bismillah. Terus batunya yang berat bisa jadi ringan, diangkat. Tapi kok masih tetap berat ya? Gimana nih? Kalau nggak ngangkat batu, nggak bisa makan. Lapar lagi. Aduh. Adik. Pak Ustadz, batunya belum keangkat. Udah. Nggak usah ngomongin batu. Sekarang kamu masuk ke ruangan Pak Haji. Di sana kamu bisa makan, minum sepuas-puasnya kamu. Ayo cepat buruan. Makan Pak Ustadz. Yang benar Pak Ustadz. Benar. Ayo buruan cepat. Ayo. Baik Pak Ustadz. Mampus lu pincang. Aneh.
Biasanya Ali cuma dikasih makan 1 buah kurma sama air putih doang. Kok sekarang dikasih yang begini? Jangan-jangan... mungkin aku udah bisa kali. Jadi aku boleh gabung sama teman-teman lagi. Asik! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waduh, maaf Pak Haji. Agak lama menunggu nih. Ada apa ini? Waduh, Ustadz kenapa langsung balik? Nggak ke sekretariat dulu? Memangnya ada apa sih? Itu saya lihat si Aldi makan minum tuh di ruangan kita. Tahu tuh duit kas semua hilang. Apa? Ya Allah. Benar dugaan saya. Waktu pertama kali saya ketemu dengan anak itu, saya tidak suka Pak Haji. Tapi Pak Haji ngebelain terus. Pakai kasihan-kasihan segala. Sekarang kejadian kan? Kalau gitu, kita ke rumahnya yuk. Tenang Pak Haji. Biar saya yang ngurus anak itu. Lagi pula sebagai orang mukmin, kita tidak boleh menyebarluaskan aib orang lain. Allah pasti akan murka sama kita Pak Haji. Lebih baik Pak Haji istiqomah saja, biar saya yang ngurus pinjang itu. Aneh, kok Ustadz sentimen banget sih si Aldi? Udah begini daripada anteng deh. Pokoknya gue mesti beresin malam ini juga nih. Gue mau ke rumah si Aldi. Tapi di mana nih rumahnya? Tapi kata orang sih nggak jauh dari kompleks ini nih. Gue coba cari deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana rumahnya, Neng? Itu dia, Pak Haji, rumahnya si Aldi yang pincang. Oh, di situ. Ya Allah. Rumahnya aja begini. Astagfirullahaladzim. Gue yakin bener nih. Bukan dia yang ngambil tuh duit. Astagfirullahaladzim. Aldi dituduh mencuri uang kas masjid. Aldi, jawab yang jujur sama ibu. Kamu tadi masuk ruangannya Pak Haji? Iya, Bu. Aduh, Aldi. Tapi Aldi disuruh sama Pak Ustadz Kadir, dan Aldi cuma makan minum doang, Bu. Gak ngambil apa-apa. Bener, Nak? Bener kamu makan minum aja? Iya, Bu. Gak ngambil apa-apa? Enggak. Jadi Ustadz Kadir yang suruh Aldi masuk? Iya, Pak Haji. Pak Haji, saya hakul yakin Aldi nggak akan berbuat hal seperti itu. Kalaupun sampai Aldi yang memang mencuri uang kas itu, saya ikhlas Aldi menerima hukuman. Saya juga rela bertanggung jawab, Pak Haji. Ya sudah, kita berdoa saja sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk siapa sebetulnya yang ngambil uang kas itu. Bapak beli sofa ini 4,5 juta. Uang dari mana, Pak? Memangnya kenapa? Kamu mau curiga apa lagi sama saya, hah? Ya Allah, Pak. Saya hanya tanya. Kenapa mesti pakai marah sih? Alah, jangan banyak ngomong kamu. Bilang saja kamu mau nuding saya yang bukan-bukan. Iya kan? Harusnya kamu bersyukur. Saya bisa beli barang mahal untuk rumah ini. Bukannya kamu harus selidik-selidik seperti itu.
Terus saja cari persoalan. Astagfirullahalazim. Saya banyak omong bukan karena benci, tapi justru karena saya menjaga nama baik Bapak sebagai alim ulama. Heh, kamu tidak tahu orang capek cari duit. Bikin batal puasa saja. Ayo, bikinin saya kopi. Ayo buruan sana. Bapak saja bikin sendiri. Saya tidak mau bikin kopi untuk orang yang sehat walafiat yang tidak berpuasa. Kurang ajar kamu. Percuma saja kamu pakai jilbab. Ayo cepat, buruan bikin kopi. Kalau tidak, kamu pergi dari rumah ini. Ayo. Baik, baik. Saya akan pergi. Saya akan turuti mau Bapak. Umi mau pergi ya, Mi. Iya, Mi. Abi! Kalau gitu Yanti lebih baik ikut Umi daripada sama Abi. Yanto juga ikut Umi. Jahat. Alah, jangan banyak ngomong kalian. Kalau mau minggat ya minggat saja. Semoga Abi puas. Semoga Allah mengampuni dosa Abi. Ayo, Anti. Dasar orang-orang munafik kalian. Aldi, sudah kamu selesaikan tugas kamu? Udah Pak Ustadz. Tadi Aldi ngangkat karpetnya, baca bismillah Pak Ustadz. Oh. Sekarang Aldi boleh masuk ke dalam nggak Pak Ustadz? Oh, tunggu dulu, itu gampang. Sekarang ada tugas yang harus kamu selesaikan lagi. Nanti baru kamu boleh ikut ke dalam, ya? Apa Pak Ustadz? Ini, kamu beliin rokok. Nanti kembaliannya ambil buat kamu, ya? Rokok? Emangnya Pak Ustadz ke puasa ya? Udah, jangan banyak tanya kamu. Nanti kamu cari saya di ruang Pak Haji, ya? Ayo cepat sana. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Goblok tuh anak. Aduh. Aneh juga nggak habis pikir. Pak Haji, terus terang, kalau saya nggak dapat uang di pesantren kilat ini nggak apa-apa Pak Haji. Kagak usah khawatir, Sat. Taran usahain. Padahal honor ente yang udah disiapin. Kecolongan. Apes bener dah. Kalau begitu, Anda mau nemuin santrian dulu ya? Ya. Tapi satu lagi, Pak Haji. Tolong perhatiin tafsiran mereka tentang surat An-Nas. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana lagi sepincang ini? Udah pahit ini bibir saya rasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lama benar? Dari mana kamu? Ini Pak, kaki saya kena paku. Ya udah, pulang aja dulu. Kalau memang sakit kaki kamu, nanti kalau udah sembuh baru kesini lagi. Iya Pak. Ya udah sana. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kaki Ali sakit ya Allah. Ya Allah, sembuhin kaki Ali ya Allah. Ya Allah, Ibu nggak punya uang buat bawain Aldi ke dokter.
Tapi mudah-mudahan ya Allah, obat dari puskesmas bisa nyembuhin kaki Aldi ya Allah. Ya Allah, Aldi mohon ya Allah. Kemana itu anaknya? Tadi nggak kelihatan batang hidungnya. Dek, lihat Aldi nggak? Aldi yang mana, Pak Haji? Itu yang kakinya pincang. Dari tadi saya nggak ngeliat Pak Haji. Nggak ngeliat ya? Iya, Pak Haji. Kemana ya? Walah, si Ustaz tuh kayak jaket ting-ting aja lagunya. Gue coba tanya sama dia, siapa tahu dia tahu. Yang penting ada sebuah lagu yang perlu kalian nyanyikan. Ingin tahu? Dengar. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasulullah. Assalamualaikum. Pak Haji. Lagi ngider nih, lagi nyari si Aldi. Kemana itu anak ya? Udahlah, nggak usah dipikirin Pak Haji. Mungkin dia lagi bosan di sini. Nanti kalau dia kangen pasti datang lagi ke sini. Ya kalau dia bosan sih nggak apa-apa. Nah kalau dia sakit gimana? Kesian kan tuh anak. Ah, nggak mungkin lah itu Pak Haji. Pasti dia lagi main. Iya, iya. Ya udah ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buka mata kamu, nak. Aldi. Aldi. Aldi nggak apa-apa kok, Bu. Aldi tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kamu tetap baca basmalah ya, nak? Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tunggu. Pak Haji. Silakan masuk, Pak Haji. Terima kasih, Neng. Ini udah malam, nggak enak. Saya kemarin juga pengen lihat keadaan si Aldi. Kok sekarang dia nggak pernah ke masjid lagi? Apa dia udah bosen, Neng? Anak saya lagi sakit keras, Pak Haji. Hah? Astagfirullahaladzim. Sekarang dia di mana? Boleh saya nengok dia? Silakan, Pak Haji. Aldi. Kenapa nasibku malang benar, nak? Istighfar, Bu Yuyun. Ini sudah takdir Allah. Seharusnya dari awal Bu Yuyun bicara sama saya. Saya nggak enak sama Ibu. Ibu udah terlalu baik sama saya dan Aldi. Dan sekarang saya nggak tahu saya harus membalasnya dengan apa. Gak usah dipikirkan. Saya lillahi ta'ala buat Bu Yuyun. Bagaimana, Dok? Keadaan anak saya? Alhamdulillah. Anak ibu sekarang baik-baik saja. Dia selamat. Tetapi saya mohon maaf untuk satu hal. Sebelum infeksi itu menjalar ke bagian tubuh yang lain, kaki Aldi terpaksa kami amputasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim.
Ente nggak puasa? Aduh, maaf Pak Haji. Ini mas saya kambuh lagi. Maaf ya Pak Haji ya. Ya itu sih urusan ente deh, ma Allah. Sekarang mau nanya sama ente nih. Ada apa Pak Haji? Kayaknya muka Pak Haji tegang bener nih. Bukan, waktu itu ente bukan nyuruh beli rokok sama si Aldi. Brengsek. Umur anak itu panjang juga rupanya. Anak itu ngadu sama Pak Haji. Udah deh, ente jangan tanya-tanya deh masalah tuh anak. Itu anak sekarang kakinya udah dipotong akibat infeksi, akibat dia kena paku. Kan udah ngadu sama ente. Kalau ente nggak punya tanggapan sih? Kayaknya ente nggak punya hati nurani amat untuk anak. Anak itu menambah kacau pikiran gua aja. Sialan benar itu anak. Jangan-jangan Ustadz ini Ustadz gadungan. Tampangnya aja keren, kayak orang suci. Tapi kelakuannya kayak iblis pakai peci. Tangkapnya udah mau jadi, Aldi. Belum, Bu. Yang ini masih banyak yang kasar. Hati-hati ya. Iya. Nanti kalau ibu punya uang, ibu mau beliin Aldi tongkat yang lebih bagus. Itu yang kayak Aldi suka lihat di rumah sakit. Emangnya Ibu punya uang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ya, silakan. Lagi bikin apa, Aldi? Wah, nggak usah susah-susah, Aldi. Nih, Pak Haji bawain. Ya? Alhamdulillah, Aldi. Pak Haji. Iya. Cobain. Coba, hati-hati. Hati-hati. Tuh. Bagaimana, Aldi? Enak nggak dipakainya? Udah bisa? Bisa. Alhamdulillah. Makasih banyak, Pak Haji. Makasih ya, Pak Haji. Sekarang, Ibu coba lepas ya. Alhamdulillah, Pak Haji. Bisa. Sama-sama, Bu. Ya, saya cuma begini doang. Apa yang saya bisa lakukan buat Aldi? Pak Ustadz Kadir, saya sangat berharap Bapak bisa menyalurkan bantuan dana dari saya. Bagaimana, Pak? Insya Allah, Pak Soleh. Saya sangat bahagia sekali mendengar niat mulia Pak Soleh. Saya pasti akan menyokong keinginan Pak Soleh. Alhamdulillah, Pak. Kira-kira berapa dana diperlukan, Pak? Pak Soleh, anak yatim dan janda tua banyak sekali di dekat-dekat kita ini. Ibarat sekarung beras, sangat sulit dihitung dengan jari. Iya. Saya tahu itu. Saya ingin dana saya ini disalurkan kurang lebih kepada 100 orang, Pak. Terutama anak-anak dan orang tua. Bisa kan, Pak? Gampang itu Pak Soleh. Saya akan kumpulkan mereka dan saya akan urus semuanya. Kita kasih mereka bingkisan dan juga satu setel busana muslim berikut sajadah dan Al-Quran. Nanti semuanya itu akan saya jadikan satu paket. Alhamdulillah. Pak Ustadz benar-benar mengerti maksud saya. Oh iya, Pak. Ini uang dana saya 10 juta. Tolong Bapak atur semuanya. Alhamdulillah. Saya akan jalankan semua amanah Pak Soleh. Mudah-mudahan Allah akan membalas semua kebaikan Pak Soleh. Wah. 10 juta. Otak gue langsung terang beneran. Diam. Jangan berisik. Duduk yang rapi. Kalau berisik, nanti saya jawer kuping-kuping kalian. Mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mana, Pak? Ya, silakan, Pak. Cuma sini yang datang, Pak. Bukan hanya segini, Pak Soleh. Tapi memang inilah yang bisa hadir di sini. Saya sendiri juga nggak habis pikir, Pak Soleh. Terus yang lainnya kemana? Ya, memang saya yang salah, Pak Soleh. Saya yang salah. Padahal uang 10 juta itu sudah saya jadikan paket-paket seperti rencana kita kemarin. Dari uang itu saya sudah mendapatkan 500 lebih paket.
Dan itu langsung saya bagikan kepada orang-orang duafa yang ada di sekeliling kampung kita ini. Nah terus kenapa mereka nggak bisa datang? Kan jadi mubazir makan berbuka yang sudah saya siapkan. Ya, nggak tahu lah Pak Soleh. Tapi memang orang-orang miskin itu pada munafik. Dia terbungkuk-bungkuk di depan saya dan berjanji pasti akan datang ke sini. Setelah saya jemput, mereka menghilang dari rumahnya. Astagfirullahaladzim. Percayalah dan yakin, niat mulia Pak Soleh sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uangku banyak, uangku berlimpah. Si Soleh itu memang dungu, orang kaya tapi tolol. Bulan Ramadan mau beramal. Bulan Ramadan untuk mencari uang, menumpuk kekayaan. Dasar bego. Tapi aku memang pantas menerima uang seperti ini. Aku orang ternama, Ustadz ternama. Memang segini honor yang aku terima. Begitu ceritanya, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Aldi dengar kata orang-orang jenazahnya nggak bisa diangkat ya? Berat banget ya? Lu udah maafin almarhum apa belum? Emangnya Pak Ustadz salah apa ya sama Aldi? Aldi sayang kok sama Pak Ustadz. Ya Allah, mulia banget hati lu, Tong. Ya Allah. Pak Haji, Pak Ustadz Kadir kan pernah ngajarin Aldi satu ayat. Mudah-mudahan dengan satu ayat itu Aldi bisa ngangkat keranda ini. Ustaz Karim, si Aldi mau bantu ngegotong keranda ini nih. Subhanallah. Cobalah Aldi. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kamu, Di. Ayo, Di. Hati-hati, Nak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ayo, cepetan. Angkat yuk.